Shalom teman-teman mahasiswa, kita melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari Kristologi. Kalau kemarin kita sudah membahas ya bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus adalah Mesias yang diurapi, yang dijanjikan, yang akan membawa kemerdekaan Israel pada konteks waktu itu, tapi sekarang adalah yang membawa kemerdekaan dari dosa yang pada akhirnya nanti menjadi raja atas seluruh umat manusia karena dia diurapi oleh Allah sendiri. Nah, untuk mendapatkan gelar ini, maka ya Kristus ini bukan hanya manusia biasa, tapi dia juga adalah Allah. Sehingga kemarin di pertemuan sebelumnya kita sepakat bahwa Yesus itu adalah satu pribadi tetapi punya dua sifat atau dua natur, yaitu natur ilahi dan juga natur manusia. Kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Dan Kristus mengatakan, Yesus Kristus berarti juga menyatakan bahwa dia punya sisi kemanusiaan dan dia punya sisi ilahinya. Nah, tentunya dua hal ini membingungkan ya, bagaimana kok bisa begini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan penjelasan itu. Bagaimana Yesus yang kita kenal sebagai Kristus ini ada dalam dua natur tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama kita bahas kemanusiaan Kristus terlebih dahulu. Ya, kenapa kok Yesus Kristus itu harus menjadi manusia? Ya, Yesus Kristus harus menjadi manusia agar dapat mewakili umat manusia yang berdosa. Ya, Yesus hidup dalam lingkungan atau dunia bumi yang berdosa, namun dia telah membuktikan bahwa dirinya tidak berdosa. Terlepas mungkin dari perdebatan apakah Yesus bisa berdosa atau tidak, tapi Yesus membuktikan bahwa dia hidup di dalam dunia yang penuh dosa, tetapi dia tidak berdosa. Dan disitulah fungsinya kemanusiaan Kristus, karena Yesus harus menjadi wakil dari manusia yang berdosa, supaya nanti dalam karya penyelamatan, dalam soteriologi ya benar-benar Yesus menyelamatkan manusia. Nah, konsekuensinya ada di situ. Apabila Yesus bukan manusia yang sejati, maka kematiannya di atas kayu salib merupakan ilusi. Ia harus manusia sejati untuk mati mewakili umat manusia. Jadi kalau Kristus itu bukan manusia, rasa sakitnya ketika disalib, rasa sakitnya ketika dicambuk, rasa sakitnya ketika diludahi orang, kemudian dicemooh salibkan dia, padahal sebelumnya dia adalah orang yang mengikuti mereka, itu hanya pura-pura saja. Bahwa kalau Yesus bukan manusia ya berarti tidak ada rasa sakit, secara psikologis tidak merasa sakit hati juga, diludahin, karena Yesus bukan manusia. Tapi di sini menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati, dan Yesus merasakan sakitnya ketika di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan itu kita bisa istilahkan dengan sengat dosa. Bahwa sengat dosa sangat sakitnya hingga seperti yang dirasakan oleh Kristus. Dan sisi kemanusiaan Kristus ini sangat penting sekali. Tanpa sisi kemanusiaan Kristus ini, maka Yesus bukan menjadi penebus kita. Nah, sisi kemanusiaan ini bisa dibuktikan dari apa saja? Ya, yang pertama dia lahir dari anak darah Maria. Yang jelas dia tidak tiba-tiba turun, tidak tiba-tiba dari batu, tidak tiba-tiba dari langit atau dari manapun, tapi ia lahir dari anak darah. Kemudian ia memiliki tubuh dari daging dan darah yang sesungguhnya. Jadi Yesus benar-benar merasakan sakit ketika dicambuk dan tangannya dipaku di atas kayu salib, karena memang daging dan darah yang sesungguhnya. Dan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia juga mengeluarkan keringat yang menyerupai seperti darah. Kemudian ia memiliki perkembangan yang normal,
diceritakan di Alkitab ada masa kecilnya, ada bayinya Yesus, ada masa kecilnya, kemudian ada pelayanan pertamanya Yesus. Ia memiliki jiwa dan roh manusia, ia memiliki karakteristik keberadaan manusia, dan ia memiliki nama manusia, Yesus dari Nazaret, anak Yusuf, tukang kayu tersebut. Nah, ya Yesus benar-benar manusia. Ini adalah fakta sejarah dan fakta yang diyakini oleh orang Kristen di seluruh dunia. Bahwa Yesus adalah manusia yang sejati dan juga Allah yang sejati. Nah, beranjak yang kedua, kita membahas tentang keilahian Kristus. Kristus tadi manusia yang sejati. Nah, kita juga akan membahas tentang keilahian Kristus. Keilahian Kristus itu gimana? Ya, Kristus itu adalah Allah. Dia adalah Trinitas, Allah Trinitas. Yesus adalah Allah, namun dia bukan Bapa, dia bukan Roh Kudus. Dia adalah pribadi dari Trinitas. Nah, di situ juga dijelaskan Kristus bukan seperti Allah, akan tetapi Kristus secara mutlak setara dengan Bapa dalam pribadi dan karyanya. Jadi kalau kita lihat di Trinitas ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ya Yesus adalah Trinitas ini. Yesus adalah Allah, tapi Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, tapi Yesus adalah Allah. Nah, hal-hal yang membuktikan keilahian Kristus yaitu nama-namanya. Yesus sang penebus, Yesus sang pembuat mukjizat, Yesus Allah yang sejati, Yesus yang dapat melakukan berjalan di atas air dan seterusnya. Kemudian atribut-atributnya, Yesus Maha Kasih, Yesus Maha Adil, Yesus Maha Penyembuh, dan atribut-atribut lainnya yang diberikan kepada Yesus. Nah ini ya, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, tidak berubah, hidup. Kalau kita lihat Maha Kuasa ya jelas Yesus dapat melakukan berbagai mukjizat. Yesus tidak berubah ya dari awal sampai akhir Yesus tidak berubah. Hidup jelas Yesus juga hidup. Ketika Thomas mencucukkan tangannya ke lubang paku salibnya Kristus, ya Yesus menyatakan benar-benar hidup. Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Ya, terlihat kalau Allah Maha Tahu kita bisa lihat ketika Kristus menasihati Petrus, kamu jangan sombong, karena sebelum ayam berkokok pagi ini kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Allah Maha Hadir ketika murid-muridnya sedang ada di danau Tiberias, tiba-tiba datang angin sakal malam-malam, Yesus yang ada di atas bukit tiba-tiba datang menghampiri dan berkata jangan takut. Ya Yesus Maha Hadir. Karyanya dia bersama dengan Allah menciptakan, memelihara, mengampuni dosa melalui karyanya di atas kayu salib dan membuat mukjizat. Kemudian penyembahannya, Yesus tidak menolak penyembahan manusia. Ya, ini yang biasa menjadi sangkalan kepada orang Kristen. Apakah Yesus pernah meminta disembah? Jawabannya tidak. Tetapi demikian juga Yesus tidak menolak penyembahan manusia. Kita lihat orang kusta yang disembuhkan Yesus, dia datang menyembah kepada Yesus dan Yesus berkata, ya tidak menolaknya, tidak mengusirnya, ya, tapi berkata, ya pergilah dan buktikanlah dirimu kepada iman dan berikanlah persembahan atas ketahiranmu itu. Di sini dilihat bahwa kerennya Yesus, Allah yang tidak minta disembah-sembah, tetapi Allah yang berkarya dan respon dari umatnya mengerti, oh ini adalah Allahku, sehingga dari respon tersebut dia menyembah secara otomatis. Dan terlihat di situ juga Yesus tidak menolak penyembahan dari manusia. Ya, saya lebih suka pada Allah yang memberikan karyanya kepada manusia daripada Allah yang minta disembah-sembah. Oleh karena itu kalau ada yang berkata Yesus itu bukan Tuhan karena dia tidak minta disembah, oh jangan salah. Yesus itu adalah Tuhan Allah meskipun dia tidak meminta disembah-sembah, tapi lihat dalam karya mukjizatnya banyak orang yang menyembah dia. Dan itu luar biasa.
dan Yesus juga tidak menolak penyembahan tersebut. Nah, dari keilahian dan manusia itu, terus bagaimana persatuannya? Maka dalam teorinya, doktrin Kristologi, kita mengenal dengan kesatuan hipostatik. Nah, kesatuan ini adalah kesatuan dari dua natur dalam pribadi teantropik, yaitu kesatuan natur Allah dan manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kristus punya dua natur yang berbeda, tidak ada pencampuran atau ketumpang tindihan dari natur tersebut. Jadi ada natur Allah, ada natur manusia, keduanya tidak bercampur dan juga tidak saling tumpang tindih, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dan pada akhirnya dua natur tetapi tetap satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Jadi ada dua natur dalam diri Yesus, yaitu natur Allah dan natur manusia, atau ada dua sifat, sifat Allah dan sifat manusia, tapi keduanya tidak saling bercampur, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian ya, dua natur ini dalam pribadi Yesus. Ya. Kemudian dari bentuk teori kristologi bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Allah yang sejati, apa dampaknya buat kehidupan kita? Ya, sebagai manusia, Yesus mewakili umat manusia dan mati sebagai manusia. Dan hukuman yang seharusnya diberikan kepada manusia, semua ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan sebagai Allah, kematian Kristus memiliki nilai yang tidak terbatas, cukup untuk menyediakan penebusan bagi dunia ini. Jadi dalam pribadi Yesus semuanya sudah final, semuanya sudah selesai, dan pribadi Allah yang sejati dan manusia yang sejati ini yang pada akhirnya bisa menyelamatkan manusia. Kalau Yesus bukan Allah, maka tidak ada hak untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus bukan manusia, maka tidak ada hak untuk menanggung dosa manusia. Tapi ini disebut dengan kesatuan hipostatik yang akhirnya berdampak pada sisi soteriologis. Demikian kuliah kita. Tuhan Yesus memberkati.